Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sepuh yang saya muliakan, jamaah Masjid Darut Taqwa dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat istiqomah ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita, amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya sekeluarga diberikan sehat walafiat, diberikan kecukupan rezeki yang barokah, terutama yang bersedekah pagi ini. Mudah-mudahan dikabulkan hajat-hajatnya dan kita semuanya diberikan lancar usaha kita, diberikan lapang rezeki kita, dan diberikan yang terpenting adalah kebahagiaan dengan iman dan Islam dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian, kita awali, kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan rahmat Allah, bahagia, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah dan pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah. Dalam ayat ini ya, sebagai lanjutan ayat sebelumnya di ayat 90 surah At-Taubah ya, 90 sampai 91, yang mana ada beberapa orang dari Arabi yang datang kepada Rasulullah untuk mohon izin tidak mengikuti peperangan, tidak ikut berjihad di jalan Allah karena keterbatasan mereka. Termasuk juga orang-orang lemah, orang-orang yang sakit ya. Di sini disebutkan secara spesifik orang yang sakit buta misalnya ya, tidak bisa melihat seperti itu. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun, dan juga orang yang tidak menemukan atau tidak memiliki harta benda untuk berinfak. Jadi ada orang yang tidak berangkat untuk berjihad tapi menggunakan harta bendanya untuk membantu orang-orang yang berjihad. Ada. Nah, sedangkan ini semuanya tidak punya, ya sakit, ya tua renta, ya, dan juga tidak punya apa-apa. Maka di situ tidak berdosa. Idza nasahu lillah wa rasulih. Ya, ketika benar-benar ikhlas, jujur ya apa yang disampaikan. Nah di ayat 92 ini wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Di ayat 92 ini ya dari tafsir Ibnu Abbas dijelaskan suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat berperang di jalan Allah bersama dengan beliau. Ternyata ada beberapa sahabat itu yang kepengen derek perang, kepengen ikut berjihad, tapi tidak punya kendaraan. Tidak punya kendaraan. Nah, karena nggak punya kendaraan, matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bu aku tak nunut panjenengan. Gitu, ya. Boleh nggak saya nunut panjenengan atau tolong panjenengan beri saya kendaraan agar saya bisa ikut berperang. Lalu Rasulullah menjawab, saya tidak punya unta ya, untuk
membantu kalian. Nggak punya kuda, katakanlah begitu ya. Mungkin kalau sekarang ya maaf, saya tidak punya Innova, saya tidak punya apa ya, Expander misalnya. Tidak punya kendaraan untuk membantu kalian, gimana ini? Nah, lalu mereka bersedih, mereka menangis. Ya, dengan tangan hampa mereka kembali pulang dalam keadaan berduka. Artinya mereka bersedih karena tidak bisa ikut berperang bersama Rasulullah. Dan ketika minta bantuan Rasulullah untuk mendapatkan kendaraan atau tumpangan, ternyata juga tidak ada. Bukannya Rasulullah tidak mau, karena memang tidak ada dengan keterbatasan itu. Nah, turunlah ayat ini, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Di menurut anggapan mereka kan karena dengan keterbatasan mereka itu nggak ikut perang kan berdosa gitu, merasa bersalah. Oke, merasa berdosa karena tidak bisa ikut berperang dengan Rasulullah. Maka di sini dijelaskan wala 'alal ladzina, dan juga tidak berdosa atas orang-orang yang idza ma atauka, yang ketika itu mereka mendatangimu wahai Muhammad, litahmilahum, agar engkau berkenan untuk mengajak mereka, menunuti mereka, itu menunuti dia. Lalu kemudian kul tala ajidu ma ahmilukum alaihi, kemudian kamu Muhammad mengatakan la ajidu ma ahmilukum, aku gak duwe, la ajidu, saya tidak menemukan apa-apa binatang atau ternak atau kendaraan yang bisa mengangkut kalian semua untuk berperang di jalan Allah. Ya, itu. Jadi artinya orang yang punya keterbatasan transportasi, ya, berarti juga tidak berdosa. Terus panjenengan biasanya pun rawuh teng Masjid Darut Taqwa untuk sholat berjamaah. Ya, itu kan perbuatan yang sangat mulia. Suatu ketika ada uzur yang kemudian tidak membuat panjenengan hadir di masjid ini, ya, maka dengan uzur itu apapun, atau apakah itu kondisi kesehatannya, atau suasana, cuaca, atau bahkan kendaraan transportasinya, ya, maka itu pahalanya sama, bahkan tidak berdosa. Ya. Itu ketika idza nasahulillah, ketika memang apa adanya, tidak mengada-ada. Nah, dengan jawaban Rasulullah yang sedemikian itu, jamaah sekalian, tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana. Maka mereka berpaling, ya, balik kanan mulih dalam keadaan menangis. Wa a'yunuhum, lan utawi mata mereka tafidu minad dam'i, mencucurkan air mata karena menangis, hazanan, bersedih, Allah yajidu ma yunfikun, karena tidak menemukan, ya, karena tidak memiliki apa yang seharusnya mereka belanjakan, apa yang seharusnya mereka lakukan untuk membantu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ghirahnya para sahabat itu sampai seperti itu, jamaah sekalian. Ya, ini alasan di mana orang itu harusnya ikut berperang tapi tidak bisa ikut berperang, dan itu tidak berdosa. Kecuali innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghniya. Ya. Yang dikatakan orang berdosa ketika berperang, diajak berperang kemudian mereka mencari alasan untuk tidak bisa ikut berperang Rasulullah, maka innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghniya. Yang termasuk orang yang bisa diberikan alasan berbuat dosa atau terkena dosa, ya, itu adalah orang yang minta izin kepadamu wahai Nabi Muhammad, wahum aghniya, sedangkan mereka orang-orang yang kaya. Seandainya berangkat perang, seandainya berinfak di jalan Allah, mereka mampu tapi tidak mau melaksanakannya. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi, mereka rela, ya, hanya berada di tengah-tengah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan itu, yang tidak bisa ikut berperang itu, yang tinggal di tempat di mana mereka tidak ikut berperang Rasulullah. Inilah orang yang bisa dibenarkan untuk kemudian dikategorikan orang-orang yang berdosa.
Wa taba'allahu ala qulubihim, maka karena perbuatan-perbuatan mereka itulah Allah kemudian mengunci mati hati mereka. Menutup wa taba'alan, menutup sapa Allah ala qulubihim, terhadap hati-hati mereka. Menutup dari apa? Ya dari hidayah, dari kepekaan sosial, ya, dari kepekaan perjuangan di jalan Allah. Fahum la ya'lamun, sedangkan mereka tidak tahu, tidak sadar bahwa mereka ditutup hatinya karena kelemahan mereka, karena kemalasan mereka berjuang di jalan Allah. Makanya orang itu kalau susah untuk di jalan Allah, ya, tidak ringan untuk beribadah kepada Allah, maka lama-kelamaan hatinya akan menjadi keras, tertutup hatinya, tidak mudah menerima hidayah, tidak gampang menerima masukan. Kenapa? Karena memang dia sudah terbiasa meninggalkan perintah-perintah Allah, terbiasa untuk tidak ada rasa ghirah, tergugah, ya, untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian. Di dalam konteks peperangan pada masa Rasulullah, tentu dalam konteks sekarang ya, kula jenengan membantu perjuangan dakwah para ulama kita, para ustadz kita, ya, termasuk masjid kita, gitu. Setidak-tidaknya kalau nggak bisa membantu secara materi, minimal doa. Ya Allah, doakan mudah-mudahan kita semuanya jamaah Darut Taqwa dan seluruh pemirsa ini istiqomah, ya, istiqomah di jalan Allah. Ya, ini jamaah sekalian, agar kita senantiasa dibuka hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama yang menyampaikan minimal dalam 1 pekan kula jenengan sebaiknya terisi rohani kita, baik itu dengan zikir-zikir, dengan kajian-kajian, dengan majelis-majelis ta'lim. Jangan dibiarkan kosong begitu saja. Ya, itu akan menjadi hatinya menjadi keras. Qaswah, ya, qaswatul qalbi, ya, kerasnya hati. Ya, saya kira itu jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan. Mudah-mudahan sekelumit ayat yang kita kaji untuk subuh kali ini dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk sesama. Bagi yang menyumbang pemail, mudah-mudahan diberkahi rezekinya, dikabulkan hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dan juga kita semuanya. Ya. Karena yang bisa kita lakukan sekecil apapun ya sudah kita lakukan, kita saling mendoakan, ya, termasuk mohon doanya untuk kampung kami di Pati yang sampai sekarang banjirnya masih bertambah terus, bahkan pesantrennya abah saya sampai sekarang masih tergenang air. Di sana itu yang namanya banjir Banyurowo itu berminggu-minggu. Makanya oleh perangkat desa, oleh aparat desa, sawah-sawah yang tadinya padi-padi siap memanen itu tertutup dengan air, jadi seperti lautan begitu, sehingga dibuat rawa wisata dengan menyewa perahu 5.000 atau berapa jam itu 5.000. Ya, jenengan kalau mau tidak wisata, ada namanya rawa wisata. Itu di kampung desa namanya Desa Pasuruhan. Sebetulnya itu satu rumpun dengan desanya Ustadz Mustafa. Srikaton, Pasuruhan, Pesagi, Tawun itu satu rumpun. Nggak tahu kalau desanya Ustadz Mustafa itu ada wisata seperti itu enggak. Jadi menyewakan perahu, ya, yang ada ini ketek-ketek gitu apa, ada mesinnya itu ya. Kemudian silakan pergi ke rawa seperti di tengah lautan. Karena itu berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kudus. Ya, jadi banjirnya itu seperti itu. Jadi mohon doanya mudah-mudahan segera surut dan diberikan ketabahan, ya. Dan kita bersyukur di Surabaya ini kota yang aman, ya, kota yang lebih sedikit rawan bencana. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa yang menimpa saudara-saudara kita di tempat-tempat lain, dan doakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, ya, dan keselamatan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad
Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Rabb, kami memujimu sebagaimana hamba-hambamu yang telah memuji Engkau ya Allah. Ya Allah, kami mensyukuri nikmat-Mu ya Allah sebagaimana hamba-hambamu yang pandai mensyukuri. Ya Allah, oleh karena itu tambahkan nikmat-Mu kepada kami sebagaimana janji-Mu la in syakartum la azidannakum. Ya Allah, tambahkan nikmat yang ada ini dengan nikmat kebahagiaan, keberkahan. Dan jadikan hidup kali ini ya Allah, hidup yang sesaat ini ya Allah, bersama keluarga kami ya Allah, ahli ibadah, ahli sholat, ya Allah, ahli istiqamah, ya Allah, ahli taubah, ahli tawakal ala Allah, ya Allah, dan jadikan ya Allah Al-Quran sebagai pedoman kami. Allahumma arhamna bil Quran, wasfa'na bil Quran, wahdina bil Quran, ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami. Ighfir lana dzunubana wa liwalidina, dan juga kedua orang tua kami, ya Allah, sesepuh kami, dan seluruh jamaah kami, ya Allah. Dengan ampunan-Mu ya Allah, terimalah amal-amal ibadah kami, amal soleh kami, yang menjadi wasilah Engkau mudahkan segala kesulitan kami, Engkau kabulkan hajat-hajat kami, Engkau ijabahi doa-doa kami, Engkau lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang barakah, yang bisa kami gunakan untuk ibadah istiqamah, untuk bersolat berjamaah ya Allah, hadir di rumah-rumah-Mu ya Allah, di majelis ilmu ya Allah, majelis Al-Quran dan Sunnah ya Allah, dan mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah, salat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ya Allah, berziarah ke makam Rasulullah, berdoa di Raudhah ya Allah, dan suatu saat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.